Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Dan kali ini materinya masih dengan GoGeek. Hari pembelajaran daring, luring, dan kombinasi saat pandemi COVID-19. Sebenarnya saya nggak tahu soal ini akan keluar atau tidak, tapi kita belajar aja, nggak ada salahnya, karena materi ini sangat up to date, sangat realita banget gitu loh, kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum pembahasan dimulai, seperti biasa kita akan bahas PR atau soal di video sebelumnya. Oke, langsung saja. Soal kemarin adalah Mrs. Ikvi ingin melakukan pembelajaran jarak jauh dengan interaksi dua arah agar peserta didik lebih maksimal dalam mendapatkan materi bahasa Inggris di musim pandemi. Maka Mrs. Ikvi dapat menggunakan aplikasi A. YouTube, B. Quizzes, C. Edmodo, D. Kuiper, atau E. Cisco Webex. Kata kuncinya adalah pembelajaran jarak jauh dua arah. Kalau dua arah itu kan berarti komunikasi antara guru dan siswa. Nah, biasanya pakai video conference, teleconference. Berarti di sini yang bisa digunakan untuk dua arah. E. Cisco Webex. Nah, apa aja sih media yang bisa kita gunakan untuk interaksi dua arah? Ini dia teman-teman. Nah, ini dia beberapa media yang bisa digunakan oleh guru untuk melakukan teleconference atau video conference dalam pembelajaran jarak jauh, pertemuan tatap muka secara virtual. Sekarang langsung saja kita bahas materi atau soal tentang pembelajaran yang berkaitan dengan COVID-19. Yang pertama, pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 diatur dalam A. Surat Edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, B. Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020, C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019, D. Mungkin ini Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2010, dan E. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010. Oke, kalian perlu ingat-ingat yang namanya COVID itu kan adanya di akhir tahun 2019. Jadi jawaban D dan E pasti salah. Tinggal A, B, dan C. Nah, pilihan yang paling tepat adalah A. Untuk yang B itu berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat COVID. Nah, kalau yang C itu isinya tentang satuan pendidikan aman bencana. Pilihan D dan E itu isinya lebih secara umum, yaitu tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan yang E yang nomor 66 itu adalah tentang perubahan peraturan yang nomor 77 tadi. Jadi jawabannya adalah A. Nah, untuk yang nomor 2, dalam surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaan BDR atau belajar dari rumah selama darurat COVID-19 adalah, nah kata kuncinya adalah kecuali. Ada pilihan A, B, C, D, dan E. Silakan kalian baca terlebih dahulu, kalian pause soal ini lalu dijawab. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Memastikan pemenuhan fasilitas daring dan luring bagi pendidik dan peserta didik. Itu bukan tujuan utamanya. Jadi tujuannya itu ada 4, yaitu pilihan yang A. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan. Jadi memastikan pemenuhan haknya. Yang kedua, B. Melindungi warga dari dampak buruk. C. Mencegah penyebaran. Dan E. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik. Jadi jawaban yang salah adalah yang D. Nanti di deskripsi video di bawah ini akan saya beri file yang file resmi dari Kemendikbud, yaitu edaran nomor 15 tahun 2020. Kalian bisa baca sendiri dengan lengkap. Oke, lanjut nomor 3. Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa BDR belajar di rumah dapat dilaksanakan melalui, kata kuncinya adalah luring, luar jaringan, berarti yang tanpa internet. Diingat-ingat, luring itu tanpa internet. Oke, pilihan A, televisi, modul belajar mandiri, dan e-learning. Yang namanya e-learning itu juga butuh internet. Jawaban yang A salah. B, radio
alat peraga, dan benda lingkungan sekitar. Ini semuanya tidak menggunakan internet. Jadi langsung ketahuan jawabannya adalah B. Untuk pilihan C, D, dan E itu ada beberapa yang menggunakan internet seperti aplikasi rumah belajar, terus ada YouTube, EPUB, terus Perpusdikbud, itu juga semuanya menggunakan internet. Jadi itu secara tidak langsung merupakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan menggunakan internet gitu. Berikutnya nomor 4, berikut ini bukan aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau kondisi COVID-19. Kata kuncinya adalah bukan. Cari yang bukan ya. A. Peduli Lindungi, B. Sehatpedia, C. Inaris, D. Inaris Personal, E. COVID-19 Open Access. Jawaban yang bukan merupakan aplikasi untuk memantau COVID, jawabannya adalah E, COVID-19 Open Access. Pilihan A, B, C, dan D itu ada di dalam surat edaran nomor 15. Nomor 5, dalam pelaksanaan BDR sebagai guru matematika, Bu Rina sebaiknya dapat memfokuskan materi pada hal-hal di bawah ini, kecuali A, literasi dan numerasi, B, pencegahan dan penanganan COVID-19 dan PABS, C, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, D. Kemutahiran teknologi abad 21, E. Penguatan karakter, budaya, dan spiritual agama. Nah, materi apa aja sih yang harus difokuskan itu juga ada di dalam surat edaran. Ya kan, lengkap di dalam surat edaran. Makanya nanti kalian bisa klik link di deskripsi video saya untuk mendapatkan surat edaran dari Kemendikbud itu. Oke, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 5 adalah D, yang bukan atau kecuali, yaitu kemutahiran teknologi abad 21. Karena memfokuskan materi pada literasi, numerasi, pencegahan penanganan COVID, PABS, kegiatan rekreasional, penguatan karakter, itu tertuang dalam surat edaran. Yang bukan adalah yang D. Oke, nomor 6, dalam proses pembelajaran daring terdiri atas yang pertama tatap muka virtual, yang kedua adalah Learning Management System atau LMS. Nah, pertanyaannya, contoh kegiatan Learning Management System antara lain ada pilihan A, B, C, D, dan E. Nah, yang namanya kegiatan Learning Management System itu yang pertama ada pendaftaran dan pengelolaan akun. Yang kedua ada penguasaan materi. Berikutnya ada penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, lalu ada terlibat dalam forum diskusi, dan terakhir adalah konsultasi dan ujian atau penilaian. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 yang termasuk dalam Learning Management System adalah A. Nah, kita lihat B. B itu salahnya ada di pembagian rapot secara online. Yang C itu salahnya ada kurang, penguasaan materinya nggak ada gitu. Yang D salahnya ada di kegiatan awalnya nggak ada, pendaftaran dan pengelolaan akun. Nah, yang E salahnya ada di diskusi dalam forum secara virtualnya, itu salah. Kalau secara virtualnya masuknya adalah tatap muka virtual. Itu dia. Sekarang nomor 7. Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut ini. A. Memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, betul. B. Menyiapkan materi pembelajaran daring, luring maupun kombinasi, betul. C. Menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya, betul. Kayaknya ini pertanyaannya pasti ada kecualinya. Berikutnya yang D. Menentukan jenis media pembelajaran seperti format teks, audio, ya betul, menentukan jenis pembelajaran. Nah, yang E nih salah, meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring sebanyak mungkin. Jadi guru boleh mengikuti pelatihan daring tapi tidak ada target sebanyak mungkin. Sebermanfaat mungkin iya gitu ya. Apalagi tujuannya di sini yang E agar memiliki sertifikat pelatihan, salah. Tujuannya guru mengikuti pelatihan daring agar dapat mengembangkan pembelajaran melalui daring, luring maupun kombinasi.
Nah, berarti untuk nomor 7 jawabannya adalah E, kecuali ya. Berikutnya nomor 8. Nomor 8 sampai nomor 10 ini saya bentuk soal seperti studi kasus. Langsung saja, nomor 8. Pak Handoyo merupakan guru olahraga di salah sekolah swasta di kota besar yang memiliki fasilitas internet yang mendukung. Nah, dalam pembelajaran sebelum adanya COVID, Pak Handoyo itu biasa memberikan demonstrasi atau contoh ya kepada siswa-siswanya. Nah, maka sebaiknya yang dilakukan Pak Handoyo dalam menyampaikan materi tolak peluru selama pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Kecuali, nah, Pak Handoyo bisa melakukan pembelajaran seperti apa sih? Yang pertama A, memberikan link video YouTube yang berkaitan dengan langkah-langkah tolak peluru pada peserta didik. Bisa, YouTube itu kan bisa demonstrasi juga kan ya. Ini betul. Yang B, meminta peserta didik membaca modul yang berkaitan dengan tolak peluru sehingga siswa dapat paham cara melakukannya. Kata kuncinya di sini adalah demonstrasi. Jadi bagaimana sih cara Pak Handoyo itu masih bisa memberikan demonstrasi kepada murid-muridnya walaupun tidak bertemu secara langsung. Nah, kalau yang B itu kan siswa hanya membaca, ya nggak ada demonstrasinya dong. Berarti jawaban yang salah adalah yang B. Nah, kita baca lagi yang C, memberikan demonstrasi caranya melalui video conference. Oh betul, jadi Pak Handoyo bisa pakai Google Meet atau Zoom, boleh ya. Yang D, memberikan materi dan tutorialnya melalui Microsoft Teams. Betul, Microsoft Teams itu kita bisa memberikan video langsung atau materi di Microsoft Teams ya. Yang E, memberikan penjelasan dan foto langkah-langkah dalam tolak peluru dan disampaikan melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Nah, demonstrasinya di sini bisa nggak? Bisa dalam bentuk foto. Jadi Pak Handoyo itu mengirim langkah pertama, demonstrasinya fotonya A, B, C, sesuai dengan langkah-langkah yang berkaitan dengan materi tolak peluru. Berarti jawaban yang salah karena pertanyaannya kecuali adalah B, meminta peserta didik membaca modul yang berkaitan dengan tolak peluru gitu. Lanjut, kasus berikutnya nomor 9. Bu Ati adalah guru matematika di daerah yang memiliki akses internet yang kurang memadai. Nah, tadi sangat memadai, sekarang kurang. Dalam memberikan tugas pembelajaran jarak jauh di hari pertama, Bu Ati meminta anak-anak merangkum dan menjawab soal yang ada pada buku cetak. Yang pertama, di hari kedua, Bu Ati minta peserta didiknya untuk menonton TVRI. Di hari ketiga, Bu Ati akan berkunjung ke kelompok belajar para peserta didik satu persatu. Nah, apa yang dilakukan Bu Ati itu termasuk dalam, di sini kata kuncinya aja udah daerah yang memiliki akses internet kurang. Berarti nggak pakai internet, bukan daring, bukan kombinasi, bukan manajemen sistem, bukan pembelajaran semi online. Ya udah jelas kelihatan, udah suruh nonton TVRI, suruh merangkum dan membaca soal, lalu Bu Ati berkunjung, berarti ini namanya pembelajaran luring, luar jaringan, tanpa internet. Berikutnya nomor 10. Dalam pembelajaran tatap muka secara virtual, guru dapat menggunakan alternatif sebagai berikut, kecuali. Tadi udah dijelaskan di awal soal ya, tentang aplikasi atau media yang bisa digunakan untuk bertatap muka secara virtual. Ya udah, pilihan A, B, C, D, dan E. Yang jelas salah adalah pilihan yang E, karena ada YouTube-nya. Free Conference dan Jitsi juga bisa untuk virtual, yang salah YouTube-nya ya. Kalau YouTube itu hanya untuk satu arah. Oke. Nah, ini adalah tambahan tentang sumber dan media yang bisa guru gunakan untuk pembelajaran daring. Dan ini tertera dalam surat edaran dari Kemendikbud nomor 15 itu. Nah, sekarang soal bonus nih. Manakah pembelajaran di bawah ini yang termasuk dalam pembelajaran kombinasi? Yang namanya kombinasi berarti daringnya ada, yang menggunakan internet ada, luringnya juga ada, yang tidak menggunakan internet ada. Pilihan yang A, siswa diminta melihat YouTube dan menjawab soal yang ada pada YouTube melalui WhatsApp guru mapel. B, siswa diminta menonton video pembelajaran yang dikirim melalui WhatsApp. C, siswa diminta membaca materi yang ada di modul dan menjawab soal yang ada pada Google Classroom. D, siswa diminta merekam kegiatan olahraganya dan sharing atau berbagi video tersebut ke grup WhatsApp.
E. Guru menjelaskan materi dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya secara virtual melalui aplikasi Zoom. Mana sih yang merupakan pembelajaran kombinasi? Silahkan dijawab teman-teman di kolom komentar. Nah, di bonus soal berikutnya adalah tentang pembelajaran abad 21. Karena di next video kita akan membahas tentang pembelajaran abad 21. Ini saya ambil di soal formatif PPG yang pernah saya dapat. Oke, pertanyaannya adalah contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. B. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. C. Guru berperan menjadi sumber belajar utama. D. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, itu dia tadi video kita hari ini. Selamat belajar, jangan lupa follow dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi di video-video saya selanjutnya. Oke, thanks for watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.